Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Purwanto 11 dan ini adalah Kampung Jati di mana gua menjalani aktivitas gua sebagai penjual angkringan di dalam kampung ya teman-teman. Sangat sepi dan sunyi karena ini sudah jam setengah 4 menjelang subuh gua bikin video ini, dan gua ingin memperkenalkan dulu nih teman-teman. Ini ada angkringan koslet ya yang terletak di Kampung Jati, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita review ya. Pertama gue ingin mengarah ke sini ya teman-teman. Ini bersejarah tempat ini teman-teman. Ini adalah parkiran angkringan koslet ya teman-teman ya, yang tepat di depan rumah orang tua. Dan sejarah, kenapa gue bilang penuh sejarah ya? Jadi pertama gue buka angkringan nih teman-teman. Ini nih teman, di sini adalah tempat pertama gue meletakkan gerobak angkringan gue nih teman-teman. Seiring berjalannya waktu, bikin gebrakan ini menjadi lesehan nih teman-teman. Jadi lesehan, gue jadi cerita sekalian review. Ini jadi lesehan, dan gue pindahin gerobaknya di sebelah sana teman-teman. Sebelah sana gue pindahin gerobak, dan setelah itu parkiran di sini teman-teman nih. Parkiran di sini dari gerobak ke sini cuma segitu aja parkiran. Dan seiring berjalannya waktu dan proses ya teman-teman ya, ternyata semakin banyak pelanggan, semakin banyak pengunjung. Alhamdulillah, selagi kita mau sabar dan menjalani, sabar dan belajar, semakin banyak pelanggan teman-teman. Akhirnya gue memutuskan untuk menjadikan ini semua adalah parkiran untuk pelanggan gue. Penting sekali teman-teman parkiran, karena parkiran dan tempat nongkrong itu harus balance, harus seimbang teman-teman ya. Dan adanya parkiran itu membuat pelanggan kita itu semakin nyaman untuk nongkrong, karena dia nggak was-was untuk pindahin motor atau bagaimana. Tapi apabila ini penuh, kadang kesini teman-teman nebeng ke warung ini, karena warung ini kadang tutup cepat, atau nebeng ke servis HP ini. Alhamdulillah ya, semua welcome untuk gua nebeng parkir apabila gua tidak muat atau kehabisan tempat untuk parkir teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke dalam teman-teman. Ini parkirannya ya, udah kita review ya teman-teman. Dan ini gue juga menambahkan tanaman penghijauan ya, supaya ada alami agak seger-seger gitulah teman-teman ya. Dan inilah gerobak ya. Ya ini gerobak gerobak angkringan teman-teman. Jadi ini nggak ada menu ya, karena gue sudah tutup. Ini gue udah rapiin sisa makanannya. Ini gue pakai nampan ukuran segini ya, kecil ya teman-teman, nggak ada sejengkal kelingking gue lah, sejengkal teman-teman. Ini kenapa gue pakai konsep nampan-nampan kecil begini. Dengan pakai nampan kecil begini, terlihat tusukan itu sangat bervariatifnya terlihat. Dan juga walaupun satu nampan ini 10 tusuk, ini ada kira-kira ada 17 nampan atau ya 17 nampan yang gue sediain di sini pada saat malam Sabtu ini ya teman-teman ya. Jadi satu nampan walaupun nggak banyak, itu kelihatan jenisnya banyak teman-teman, karena kita menyebar per jenis di satu nampan ini teman-teman. Dan ini ya teman-teman, gue pakai bakarannya bakaran sosis teman-teman. Ini musim bakaran sosis ini selain daripada menghangatkan air, ini legend banget nih, ceret dari mertua sampai sekarang masih gue pakai ya. Gue kalau pemberian dari orang-orang bermakna itu selalu gue pakai, dan walaupun udah begini masih bisa gue pakai terus. Selain daripada menggunakan untuk menghangatkan air, dan juga ini juga untuk memanaskan berbagai macam tusukan di sini teman-teman. Jadi sebenarnya gue tuh kemarin ingin banget mereview tempat ini sambil ada tusukannya, cuma sangat sulit teman-teman kalau sambil buka kita mereview tempat, jadi kurang detail nantinya teman-teman. Cuma ya untuk tusukan teman-teman tahulah, gue udah sering upload ya tentang menu tusukan gue di angkringan koslet ini. Teman lanjut di sini teman-teman. Jadi di sini gue memakai 2 gerobak ya teman-teman. 2 gerobak di sini gue pakai. Ini gue seneng aja bentuknya. Tadi ini satu gerobak yang tadi buat tusukan doang. Dan ini gerobak Mas Sanjaya ya. Mas Sanjaya itu dulu penjual angkringan, beli gerobak taruh dulu di gue nih. Dan sampai sekarang dia sibuk bekerja, bingung untuk masaknya, dan juga dia juga nggak berani kalau untuk supply gitu teman-teman. Jadi untuk naruh karyawan dia juga nggak sempet bayar sendiri. Jadi taruh di sini. Gue sih katanya suruh bayarin, tapi belum gue bayarin. Insya Allah nanti gue bayarin. Ini gerobaknya gini teman, 2 gerobak. Gue senang banget sama desain gerobak ini 2. Pas dipasang juga udah oke banget, klasiknya kelihatan banget gitu angkringannya teman-teman. Jadi gue senang banget ya lihat gerobak udah jadi begini ya, kayak di mana gitu. Oke, kita lihat ke sini teman. Jadi di sini gue juga menghiasnya dengan graffiti atau
lukisan ini. Ini lukisan gue dibantu oleh Mas Baong ya, Mas Fahrul Baong dibantu. Ini bukan gue yang coret-coret ya. Sebelumnya sih gue coret-coret, dan sekarang ini karena dulu kepepet untuk buka perdana pembukaan ini, pembesaran ini, gue minta bantuan sama Mas Baong, dan alhamdulillah Mas Baong membantu gue untuk gambar-gambar ini tanpa mengeluarkan biaya spesial pun, dibantu dengan Mas Baong ya. Mungkin itu ya, selagi kita mau berjalan pasti ada yang menunjukkan arah dan membantu kita untuk membangun atau menjalankan atau berjalan di perjalanan itu teman-teman ya. Selalu ada yang membantu kita. Jangan kita mau berjalan memikirkan sesuatu yang sulit seperti kerikil-kerikil seperti apa, itu boleh gak pikirkan, cuma kita juga harus positif bahwa di perjalanan juga pasti ada petunjuk dan juga yang mengarahkan kita, membimbing kita selama kita mau mencari petunjuk itu ya teman-teman ya. Oke, tadi ini dari sudah ke gambar ya teman-teman. Sekarang di ini teman-teman. Jadi di angkringan Koslet ini ada dua versi tongkrongan teman-teman. Di sini ada meja santai, meja dan bangku begini bisa sender-senderan teman-teman ya. Meja dan bangku ini bisa sender-senderan. Dan juga ada lesehan di sana teman-teman ya. Nah, lesehan itu 4 meja itu dulunya ada di parkiran ini teman-teman deh. Ada di parkiran ini. Gue jadiin satu di sini. Jadi dulu di sini lesehan, di sini ada nih meja-meja ini. Karena parkiran gue perlu, jadi gue bongkar, gue satukan lah tongkrongan meja-meja ini di lesehan dengan atau satu tempat ini. Jadi dia satu tempat di sini. Jadi ini di lesehan ini gue membuat pandopo ya teman-teman. Pandopo ini gue bikin sama teman SMA gue, teman dari SMA, Bang Irfan Sanusi. Alhamdulillah ada aja orang yang datang untuk menolong gue teman-teman. Alhamdulillah banget. Dan gue kalau ini nyewa orang nih untuk buat pandopo lumayan harganya teman-teman. Ini gue beli sendiri kayunya, kayu kayak limbah, dan juga nyarut sendiri gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak terlalu makan budget besar untuk bikin pandopo sebesar ini, dan alhamdulillah kuat teman-teman ya, karena kita bikinnya dengan sungguh-sungguh gitu. Nah ini juga coret-coretan Bang Baong semua nih teman-teman ya. Jadi ya ginilah angkringan Koslet teman-teman ya. Untuk fasilitas di Koslet versi pertama tadi kita udah ada parkiran untuk memfasilitasi pelanggan kita. Dan kedua di sini ada tongkrongan, kursi dan bangku bersandar gini, apa ya namanya, bangku santai gitu kali ya. Dan kedua tongkrongannya, dan ketiga ada tongkrongan juga namanya lesehan. Di sini dia bisa selonjoran atau senang rebahan atau pengen pegel, pengen rebahan gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita naik teman-teman ya, kita naik. Dan ini teman-teman lampu ya. Lampu ini gue beli di Shopee teman-teman. Harganya itu kalau nggak salah 14.000 ya. Ini semua kurang lebih adalah 25 lampu nih. Ini 4 watt teman-teman, murah sekali, listriknya awet banget teman-teman. Gue pakai 400 watt, 400 tekanan 400 listrik itu awet banget teman-teman, kuat masih, karena tekanan daripada lampu ini sangat kecil gitu, 4 watt gitu teman-teman. Jadi di sini juga penting banget teman-teman. Ini penting banget. Ini tuh colokan. Ini gue adain selalu buat ngecas ya pelanggan gue, namanya dia nongkrong ya, pasti keluar rumah ya, HP selalu digunakan. Dan kalau misalnya kita menyediakan colokan ini, jadi dia tuh untuk nongkrong nggak takut baterai lowbat gitu teman-teman. Takutnya kan namanya HP penting ya, ada kabar jarak jauh entah dari keluarga entah apa, kabar baik-baik, dan alhamdulillah dan bagusnya semoga kita selalu dapat kabar baik ya teman-teman. Jadi penting banget teman-teman, apabila teman-teman tuh harus nyediain casan ya teman-teman, atau buat ngecas pelanggan teman-teman. Jadi selain itu, gue juga di sini menyediakan musik ya teman-teman. Belum ada nih selama gue berjualan di sini, belum ada namanya live musik atau akustikan. Masih pakai musik salon-salon gini teman-temannya, untuk menemani sepi-sepi ya, biar lebih santai dan obrolan juga lebih privasi. Kepotong musik-musik kan teman-teman. Adanya musik itu pusing gitu teman-teman menurut gue. Jadi di sini walaupun dia nongkrong beda orang, satu meja beda orang, 4 meja beda-beda orang, kalau ada musik jadi terbelah dengan musik, jadi tidak terdengar terlalu jelas obrolan di sampingnya, orang-orang asing di sampingnya gitulah, maksudnya orang lain di sampingnya teman-teman. Dan juga gue juga di sini ada free wifi teman-teman. Gue sadar gue dalam kampung ya, walaupun kampung gue sinyal kencang, cuma namanya kadang kartu teman-teman. Nah, kadang kartu itu
Ya kalau pindah tempat itu kadang sinyalnya nggak stabil teman-teman. Jadi gue mau pelanggan gue tetap punya sinyal yang stabil. Apabila tidak ada sinyal, dia bisa pakai sinyal wifi gue. Jadi dia nggak khawatir untuk nongkrong di sini tidak ada sinyal. Apabila dia pengen ngabarin saudara atau mau ngabarin bisa live streaming di sini, tetap bisa. Untuk promo kita juga promo gratis ya teman-teman ya. Ya begitu teman-teman, fasilitas gue di sini ya cuma bangku-bangku lesehan, bangku-bangku santai, musik, colokan, dan juga view gitu ya, value aja teman-teman, buat nilai orang yang nongkrong di sini. Dan free wifi, parkiran, kita sediain parkiran. Dan ini buat teman-teman yang punya yang punya lahan seperti gua ini ya, punya kesempatan, punya lahan, punya peluang lahan seperti gua ya, ingin buka tongkrongan, punya modal atau bagaimana ya, penting itu sediakan parkiran, harus disisakan untuk parkiran. Dalam angkringan lahan penting, parkiran juga penting, karena sekarang kan orang pada pakai kendaraan semua, deket jauh juga pakai kendaraan tetap teman-teman ya. Jadi harus sisakan tempat untuk parkiran teman-teman, jangan sampai tidak ada parkiran. Ya mungkin sebulan 2 bulan bolehlah nebeng di tetangga, tapi kelama-lamaan sudah ramai angkringannya ya, pasti ya tetangga juga gimana ya, keganggu juga, dia juga kan pasti ingin memakai lahan itu ya untuk parkiran usahanya juga teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya nih, banyak yang nanya sih, Bang modalnya berapa gitu untuk buka sebesar ini. Jadi ini gue nge-review angkringan ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Nanti Agustus ini alhamdulillah, insya Allah kalau masih ada umur, ini berjalan 5 tahun angkringan ini gue jalanin. Umurnya 5 tahun. Dan yang tadi gue ceritain ini, awal-awal gue tuh di sini, terus pindah ke sana, terus pindah ke sini gerobak, ini jadi parkiran. Jadi ini proses teman-teman. Gue nggak tahu modal yang gue keluarin ini berapa. Bang kenapa nggak tahu? Karena gue itu ngejalaninya, gue nikmatin, gue berusaha untuk mencintai angkringan dan usaha gue, perusahaan gue, dan gue selalu melarikan aset sekecil apapun, omset sekecil apapun ke aset. Jadi ya misalnya 20% atau 30% aset yang kita kerjakan hari ini kita sisihkan untuk perkembangan usaha kita. Itu penting banget dilakukan pada tahun pertama, 2 ke 3 teman-teman. Larikanlah omset ke aset dan seterusnya kalau bisa teman-teman. Gua aja sampai sekarang masih gua terusin melarikan omset atau omset income ke aset teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa melarikan setahun, 2 tahun, 3 tahun dari aset, dari omset ke aset, insya Allah usaha teman-teman pasti berkembang, pasti tidak akan kehabisan modal, pasti punya sandaran apabila teman-teman terjepit dalam proses tersebut teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman, nge-review hari ini. Dan maaf banyak kata-kata yang salah apabila banyak percakapan gue yang kurang enak di review ini. Jadi ya kita saling menasihati yang baik-baik ya teman-teman, untuk kemajuan kita ya teman-teman. Pokoknya pesan gue, jika ingin berkembang angkringannya, yaitu tadi, larikanlah omset ke aset. Berapa persen kita harus kumpulkan. Jangan pengen buru-buru teman-teman, namanya usaha itu butuh proses berjalan. Omset ke aset juga berjalan, nanti perlahan itu akan tak terasa bakal menjadi sesuatu yang membuat angkringan atau usaha teman-teman bakal berkembang, bakal ada kemajuan dan akan ada perubahan. Oke, begitu saran gue apabila ingin berkembang angkringannya. Ya kalau misalnya gue gak punya lahan begini gimana bang, ya kan bisa yang tadi, omset ke aset bisa dikumpulkan, bisa dibukakan cabang di tempat lain ya, begitu. Hanya beda versi saja teman-teman. Apabila sudah bisa menerapkan hal itu di tahun pertama, kedua, ketiga, pasti ada kemajuan ya teman-teman, pasti ada perkembangan insya Allah. Pokoknya tangguh selalu teman-teman. Segitu review dari angkringan Koslet. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.